Halo teman-teman, jadi di video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi Sustainable Supply Chain. Tapi sebelum itu, coba perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Diki Chandra Pratama, ada teman saya Daniel Christopher Nielsen, ada Wafik Nur Elmi, dan ada Ardin Indra Fata. Jadi Sustainable Supply Chain ini keterkaitan dengan barang-barang yang ada di sekitar kita, seperti pakaian yang kita pakai sekarang ini, bahkan sampai handphone yang kita pakai sehari-hari. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan ke next slide pengertiannya. Jadi untuk mereka sendiri, yaitu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Jadi sustainability supply chain itu intinya bukan sekedar barang sampai ke konsumen, tapi juga mempertimbangkan bagaimana barang itu diproduksi, dikirim, dan dampaknya ke lingkungan serta manusia. Eh, ini merupakan definisi dari Brundtland Commission yang sering dipakai sampai sekarang karena menekankan tanggung jawab jangka panjang, bukan cuma hasil yang instan. Lalu ada konsep triple bottom line. Konsep triple bottom line ini ngajarin kita untuk tidak melihat suatu bisnis itu dari satu sisi saja, tapi kita melihat bisnis itu dari tiga sisi yang lain, dari lingkungan, ekonomi, dan sosial. Semua itu berkaitan. Jadi kalau misal perusahaan itu fokus ke ekonomi aja, ke profit yang besar, tapi mengabaikan lingkungan, mungkin ya untung sekarang, tapi kita nggak tahu ke depannya itu akan bermasalah bagi lingkungan atau bagi sosial bagaimana. Bisa jadi itu bahkan akan menjadi masalah yang besar dan bahkan nggak akan profit ke depannya. Itu eh, konsep dari triple bottom line. Selanjutnya itu ada aspek penting. Yang pertama ada environmental atau pengurangan emisi limbah dan penggunaan energi. Yang kedua ada sosial, keselamatan kerja, hak tenaga kerja, kesejahteraan. Yang ketiga ada ekonomi. Ekonomi itu efisiensi biaya dan keberlanjutan bisnis. Dan yang keempat ada governance, yaitu transparansi, kepatuhan, dan manajemen risiko. Empat aspek ini sebenarnya sering terjadi di lapangan. Misalnya, perusahaan yang menekankan biaya dengan jam kerja yang berlebih mungkin terlihat efisien, tapi secara sosial itu bermasalah. Atau eh, perusahaan yang tidak transparan, cepat atau lambat pasti menghadapi resiko. Makanya keempat aspek ini harus berjalan bersama. Selanjutnya ada karakteristik sustainable supply chain. Yang pertama ada outside in focus, yaitu fokus ke kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada embedded innovation, sustainability dari tahap desain. Yang ketiga ada extended supply chain, kolaborasi end-to-end. Yang keempat ada balance metric, KPI seimbang biaya waktu emisi. Yang kelima ada supply chain talent, SDM komponen. Supply chain berkelanjut biasanya dimulai dari cara berpikir perusahaan. Eh, Perusahaan tidak bisa lagi bekerja sendiri sendiri-sendiri antar divisi. Semua harus terhubung dari desain produk sampai distribusi ke konsumen dan itu membutuhkan kolaborasi. Dan selanjutnya ada konsep 3R. Reduce yaitu mengurangi material dan energi. Yang kedua ada mengurangi jarak distribusi. Dan selanjutnya ada reuse. Kemasan dapat digunakan ulang. Yang kedua ada pallet dan kontainer reusable. Dan recycle material mudah didaur ulang dan waste management yang jelas. Konsep 3R mungkin terdengar sederhana, bahkan sering kita dengar, tapi dalam supply chain penerapannya bisa berdampak besar. Contohnya, menggunakan kemasan plastik atau menggunakan kembali palet bisa mengurangi limbah dan biaya sekaligus. Selanjutnya ada carbon footprint. Carbon footprint berasal dari transportasi, produksi, pergudangan, pengemasan. Transportasi jadi penyumbang terbesar karena global sourcing, just in time delivery, jarak distribusi semakin jauh,
Selanjutnya ada mengurangi transport intensity, upaya yang dilakukan desain produk lebih ringan dan efisien, evaluasi sourcing atau lokal versus global, pilih model transportasi rendah emisi. Keempat ada optimasi muatan rute. Kelima ada pos peneman strategi atau custom dekat konsumen, yaitu karena itu perusahaan mulai mencari cara untuk mengurangi dampak transportasi, tidak selalu berarti memindahkan pabrik, tapi bisa dimulai dari hal-hal seperti optimasi rute atau strategi pos peneman. Tujuannya tetap sama, efisiensi tapi lebih ramah lingkungan. Dan juga implementasi collaboration, teknologi, transparansi, dan reporting. Implementasi sustainable supply chain tidak bisa instan. Perlu kerjasama dengan supplier, penggunaan teknologi untuk monitoring dan laporan yang transparan. Tanpa data yang jelas, perusahaan sulit mengukur apakah mereka benar-benar berkelanjutan. Nah, selanjutnya untuk pentingnya sustainable supply chain. Kenapa sih ribet banget? Kenapa sih harus repot-repot untuk menerapkan atau mengimplementasikan sustainable supply chain seperti ini? Jawabannya simpel ya, karena sekarang konsumen dan perusahaan tuh udah pada melek semua ya, udah pada peka sama lingkungan, jadi udah nggak bisa hidup seperti di masa lalu lagi. Jadi sekarang tuh simpelnya perusahaan yang abai atau yang nge-ignore aspek sustainability itu bisa aja kehilangan kepercayaan atau sampai juga kehilangan daya saing atau competitive edge mereka. Nah, selanjutnya pernah ada studi kasus di mana akhirnya dipelajari dan ditemukan kalau global sourcing itu malah nambah emisi carbon footprint, bukannya mengurangi di dalam rantai pasok perusahaan. Karena biasanya perusahaan tuh milih global sourcing karena itu ya yang utama pasti karena murah doang ya. Dan justru karena murah itu malah jarak distribusinya tuh jadi lebih panjang. Jadi lebih panjang, otomatis frekuensi pengiriman juga jadi meningkat, lebih sering ngirim. Nah, itu jadi bikin emisi karbonnya malah meningkat. Disitulah dilemanya. Nggak bisa ngebalance antara tujuan utama sama yang akhirnya malah merugikan. Nah, untuk di akhirnya, sebagai sebuah kesimpulan, sustainable supply chain itu lebih ke soal balance ya, atau keseimbangan, di mana mengharuskan sebuah perusahaan tuh bisa tetap efisien, tapi juga harus tanggung jawab sama social responsibility mereka, sama lingkungan sekitar juga. Jadi dengan pendekatan yang tepat, itu sustainability itu harusnya sangat bisa banget untuk jadi penopang keunggulan bisnis di masa depan. Untuk presentasi kita, kelompok kita kali ini, saya rasa cukup sekian. Semoga mudah dipahami, dan terima kasih sudah mendengarkan.